Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 346. Selamat mendengarkan. Kita tak punya waktu. Kita harus menyergap mereka yang ada di pelabuhan. Ayo cepat. Donald dan Miguel tinggal Maeto Bigeri menjaga keenam orang ini di sini. Begitu mereka bergerak, sikat saja semua. Kapten itu mengeluarkan perintah. Dan dipimpin oleh Tongki di depan sekali, mereka mulai mendekati markas sindikat tersebut. Sementara Donald dan Miguel tegak dua depa dari 6 anggota sindikat yang tertelungkup itu. Keenam anggota sindikat itu benar-benar dibuat tak berkutik. Berteriaklah kalian, atau bangkitlah, agar kami bisa menyikat kalian semua. Suara Miguel terdengar mendesis perlahan. Keenam anggota sindikat itu tak bisa bicara. Dan kalaupun bisa, mereka takkan mau bicara. Mereka kenal benar dengan lawan mereka. Dalam dunia yang mereka cemplungi ini, jika sudah tertangkap begitu lebih baik menyerah dan dia saja. Ikuti perintah lawan. Sebab sedikit saja membuat kekeliruan, nyawa imbalannya. Dan mereka lebih senang hidup daripada dianggap pahlawan oleh teman-teman sindikat lainnya. Pahlawan tapi sudah mati. Tak ada yang bergerak. Namun Cina yang tadi diancam oleh si bungsu masih berusaha. Yang mengikat tangannya adalah Donald. Dan ikatan di tangannya sedikit longgar. Tubuhnya tetap tak bergerak di tanah. Tapi secara perlahan sekali, pergelangan tangannya dia putar. Terasa pedih, namun dia berusaha terus. Di dalam sepatunya ada pistol kecil dan pisau belati. Mereka memang digeledah satu persatu setelah diikat tadi. Semua senjata mereka dilucuti. Namun 2 buah senjata yang ada dalam lars sepatunya luput dari pemeriksaan. Kini itulah yang tengah diusahakan untuk diambil oleh Cina itu. Namun sebelum bisa mengambil kedua senjata itu, dia harus membebaskan kedua tangannya terlebih dahulu. Dia ingin minta bantuan temannya yang tertelungkup di samping kanannya. Tapi dia khawatir gerakannya akan mencurigakan kedua anggota baret hijau yang tetap mengawasi mereka. Satu-satunya jalan ialah berusaha sendiri. Dia putar terus pergelangan tangannya. Susahnya adalah karena dia tertelungkup. Kedua tangannya yang terikat ke belakang itu kini justru di bahagian atas. Kalau banyak benar membuat gerakan, bisa-bisa menarik perhatian salah seorang dari pasukan yang menjaganya. Karena itu meski ditolong oleh gelapnya malam, dia terpaksa memutar kedua pergelangannya dengan perlahan. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 347. Sementara itu pasukan Kapten Fabian telah sampai ke markas sindikat itu. Mereka menyebar di keliling rumah tersebut. Tongki merayap mendekat, melihat ke dalam, lalu merayap lagi ke dekat Kapten Fabian. Hanya ada seorang di dalam sana. Kemana yang lain? Saya rasa sudah di pelabuhan sana, dari kejauhan terdengar suara ombak. Oke, suruh Fred menyudahi orang itu. Kita menyergap mereka di pelabuhan, perintah kapten itu disampaikan secara berbisik pada Fred. Orang Inggris yang satu ini adalah ahli karate. Dia segera menyelusup mendekati markas itu begitu teman-temannya yang lain bergerak menuju pelabuhan. Dia menyandarkan senjatanya di pintu luar. Kemudian mendorong pintu sampai terbuka perlahan. Orang yang di dalam itu adalah seorang kulit putih. Mungkin orang Itali, bertubuh besar bertelanjang dada. Senjatanya sepucuk Mauser, terletak di atas meja. Di sudut ruangan ada satu set peralatan radio. Nampaknya orang ini adalah seorang telegrafis. Halo friend, Fred menegur perlahan. Orang itu menoleh pula perlahan. Tapi gerakan perlahannya segera berubah begitu menyadari bahaya. Dia tegak dan berusaha melangkah ke meja di mana bedilnya dia letakkan. Jarak antara dia duduk dengan meja dia meletakkan bedilnya sekitar 2 meter. Namun langkahnya terpotong oleh gerakan Fred yang selincah musang. Sebuah pukulan menghantam rusuk orang itu. Ada pepatah berbunyi, sepandai panda tupat melompat, sekali waktu jatuh juga. Dan itulah yang dialami Fred malam ini. Dia memang jago karate andalan dalam pasukannya. Tapi sebenarnya dia harus memperhitungkan waktu dan kecepatan. Dia tak boleh mengulur waktu. Dan saat ini, kecepatan bicara banyak. Rusuk orang itu memang kena dia hantam. Tapi orang itu punya antisipasi yang tangguh pula. Begitu jalannya dihadang, tangannya bergerak. Dan tangan kanannya menghantam hidung Fred. Rusuk orang itu memang kena gebrak kuat. Tapi tak cukup sampai mematahkan tulangnya seperti yang biasa diperbuat Fred terhadap lawan-lawannya. Orang Itali itu hanya tersurut dengan wajah meringis. Tapi sebaliknya,
Fred juga seperti ditendang mundur. Hidungnya pecah dan berdarah. Orang itu ternyata juga seorang karateka. Kini mereka tegak saling berhadapan. Menyadari bahaya, tangan Fred bergerak ke arah pisau komandonya. Namun wajah orang itu tersenyum sinis. "Halo boy, beraninya hanya pakai pisau. Kenapa tak sekalian kau pakai senjataku di meja itu?" Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 348. Muka Fred jadi merah. Dia merasa dihina dengan ucapan itu. Orang itu menganggapnya takut berkelahi dengan tangan kosong. Dia tak jadi mencabut pisau komandonya. Dia menggeser tegak. Kini mereka berhadapan. Dari sikap tegak dan cara lelaki itu menempatkannya tangannya, Fred segera tahu bahwa orang ini adalah karateka seperti dirinya. Dan Fred lagi-lagi membuat kesalahan, yaitu dengan membiarkan dirinya terpancing oleh ejekan lawan. Dia sedang berada dalam suatu pasukan. Berarti bukan hanya dirinya yang harus dia selamatkan. Tapi seperti tupai yang pandai melompat tadi, dia juga bisa gawa. Kini mereka mengintai langkah lawan. Fred mendahului menyerang dengan sebuah tendangan ke selangkangan orang itu. Orang itu bergerak cepat ke samping dan mengirimkan sebuah pukulan cepat ke wajah Fred. Fred menarik tendangannya, kemudian berputar. Kali ini kakinya menyerang dalam bentuk berputar ke belakang. Ternyata dia berhasil. Sepatunya menggebrak wajah Itali itu. Orang itu terpelanting ke dinding. Fred memburu. Namun seperti seekor musang, orang yang terjajar itu tiba-tiba melompat tinggi. Dan sebelum Fred siap benar, sepatunya telah mendarat di dada Fred. Sebuah tendangan Maeto Bigeri yang sempurna. Akibatnya juga sempurna. Jantung Fred pecah. Dan jatuhlah korban pertama dalam pasukan baret hijau malam itu. Fred mati. Sungguh menyedihkan. Fred yang ahli karate itu, justru mati di tangan karateka lainnya. Kalau saja tadi dia tidak terlalu mengandalkan karatnya, yaitu begitu pertama hidungnya pecah, dia segera mempergunakan pisau komando, maka keadaan akan lain jadinya. Orang Itali ini sudah bisa dia lumpuhkan. Namun dia terlalu percaya pada diri dan kemampuannya. Dan dia cepat panas kena sindir. Dia membiarkan dirinya terperangkap oleh ejekan orang ini. Tak tahunya orang ini juga seorang karateka yang justru lebih tangguh darinya. Orang Itali itu menatap pada tubuh Fred yang terlentang di lantai. Mulutnya ternganga, wajahnya membayangkan rasa sakit bercampur heran. Dari mulutnya darah mengalir. Tendangan sambil melompat dia lakukan ketika terdesak tadi sebenarnya tak begitu telak mengenai lelaki ini. Artinya, lelaki itu tak usah sampai terjajar 5 depa ke belakang. Tersandar ke dinding. Itu sebenarnya hanya gerak tipu saja. Yaitu gerak mencari ruang dan waktu untuk mempersiapkan sebuah lompatan. Dan Fred yang ingin segera menyudahi pertarungan itu, ternyata memakan umpan yang diulurkan lawan. Dia maju. Dan saat itulah Itali ini bertumpu dan melompat. Kaki kanannya terjulur lurus ke depan. Kaki kirinya terlipat di bawah paha kanan. Dan tubuhnya seperti duduk meluncurkan kaki kanan ke samping kanan di udara. Dalam posisi begitulah dia mendarat di dada Fred. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 349. Lelaki anggota sindikat ini segera sadar bahwa bahaya besar tengah mengancam dirinya dan teman-temannya. Seluruh pulau dijaga dengan ketat. Perangkap telah dipasang lewat rawa yang diduga pasti akan dilalui oleh musuh mereka. Kini ternyata orang ini bisa menerobos kemari tanpa diketahui oleh penyergap yang mereka pasang. Apakah yang telah terjadi dengan 9 orang teman-temannya yang menanti di pinggir rawa? Cepat dia menyambar mausernya yang terletak di meja. Dia menanggalkan granat mauser itu dari ujung junggelnya. Lalu perlahan keluar dari pintu belakang. Gelap. Dia bersuit. Suit isyaratnya membelah malam yang dingin. Suitnya terdengar oleh kelima teman-temannya yang tertelungkup di bawah todongan bedil Donald dan Miguel. Kedua anggota baret hijau itu juga mendengar suit itu. Dan kedua mereka tahu bahwa suara suitan itu bukan kode dari teman mereka. Kelima anggota sindikat itu sebenarnya ingin membalas isyarat itu. Tapi bagaimana mereka bisa, kalau ujung bedil otomatik tetap diarahkan ke tengku mereka? Makanya mereka memilih berdiam diri saja. Dan orang Itali itu segera menangkap bahaya atas tak terjawabnya isyarat yang dia berikan. Dia lalu menuju ke pelabuhan. Di pelabuhan orang-orang tengah menurunkan 9 orang perempuan. Perempuan terakhir, yaitu seorang perempuan dari Muang Thai kelihatan di papan turun. Kemudian dibawa ke rumah kecil di pinggir dermaga.
Kalian telah kami kepung. Menyerahlah. Tiba-tiba saja sebuah suara mengoyak kesepian. Dan suara itu datang dari pangkal dermaga. Mereka menoleh, dan di sana, tegak seorang lelaki barat dalam pakaian loreng-loreng. Cahaya lampu di dermaga memantulkan kilat senjata otomatik di tangannya. Orang itu kelihatan sendiri. Tapi 6 orang lelaki di dermaga itu mengetahui bahwa lelaki itu pasti tak sendiri. Dan dengan kehadiran lelaki berbaju loreng itu, mereka segera pula menyadari bahwa 9 orang teman mereka yang memasang perangkap di tepi rawa sana telah dilumpuhkan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 350. Jatuhkan senjata kalian, semua. Terdengar lagi perintah Kapten Fabian. Keenam lelaki itu menjatuhkan bedil mereka. Perempuan-perempuan yang masih di dermaga itu jadi panik. Dan kesempatan itu dipergunakan oleh 2 orang anggota sindikat tersebut yang masih ada di kapal. Mereka mengangkat bedil, kemudian menembak ke arah Kapten Fabian yang tegak di kepala dermaga itu. Tapi dari pinggir kanan, Tongki dan 2 orang temannya yang sejak tadi sudah merayap ke sana, dan sejak tadi telah memperhatikan kapal itu, segera meledakkan senjata. Serentetan tembakan terdengar di malam yang hampir disambut subuh itu. Kedua orang itu menggeliat, lebih dari selusin peluru menerkam tubuh mereka. Wajah mereka cabik-cabik, pekik perempuan terdengar, dan pada saat yang sama, Kapten Fabian, terpekik dan terpental jatuh ke dermaga. Punggungnya dilanda peluru dari belakang. Anggota pasukan komando itu jadi kaget. Siapa yang di belakang? Dan saat itu perang terbuka tak terhindarkan. Keenam anggota sindikat yang tadi menjatuhkan senjata ke lantai dermaga. Begitu perempuan-perempuan memekik, begitu Kapten Fabian yang menodong mereka jatuh dihantam peluru. Mereka serentak menjatuhkan diri ke dekat senjata yang tadi mereka jatuhkan. Dan begitu senjata-senjata berada di tangan mereka, para anggota sindikat penyeludup wanita ini mulai menembak membabi buta. Ya, mereka hanya bisa menembak membabi buta. Sebab selain Kapten Fabian yang tadi menodong mereka di tempat terbuka, maka lawan yang lain tak seorang pun yang kelihatan. Johnson, orang Inggris Selatan yang ahli renang dan berkelahi dalam air, yang tegak tak jauh dari Kapten Fabian. Begitu melihat komandannya kena tembak, segera jadi kalap. Dia memuntahkan pelurunya ke arah belakang, yaitu ke arah dari mana peluru tadi menyambar punggung Kapten Fabian. Sehabis menembak ke belakang, dia menembaki anggota sindikat yang tiarap di lantai dermaga. Lalu dia berlari ke arah Kapten Fabian. Tapi gerakannya yang terakhir ini membawa malapetaka. Yang menembak Kapten Fabian adalah orang Itali yang telah membunuh Fred Williamson dengan tendangan karate di markas mereka tadi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 351. Setelah dia menembak, dia bersembunyi di balik bangunan tua tak jauh dari pangkal dermaga. Saat Johnson menembak, dia tetap bersembunyi. Tapi begitu Johnson berlari ke arah Kapten Fabian, orang Itali ini maju ke depan selangkah. Senapan otomatnya menyalak. Johnson tersentak-sentak ditembus peluru. Dan tubuhnya jatuh mencebur laut di bawah dermaga. Melihat hal ini, 3 orang sisa pasukan komando di sekitar dermaga segera menyikat sindikat yang ada dan tiarap di dermaga. Kontan saja mereka jadi bulan-bulanan. Sebab tak ada perlindungan. Anggota sindikat itu membalas membabi buta. 3 orang mati segera dimakan peluru anak buah Kapten Fabian. Namun tembakan yang dilepaskan anggota sindikat itu merenggut pula 2 gadis yang ada di dermaga itu. Yang dalam paniknya berlarian tak tentu arah. Sementara itu, orang Itali yang telah membunuh Fred Williamson dan menembak Kapten Fabian, mengintai sisa pasukan komando itu. Dia mengintai dari mana arah tembakan. Kemudian membidikan senjata otomatiknya ke sana. Pada saat Johnson, anggota baret hijau dari Inggris yang mati tertembak dan jatuh ke bawah dermaga, si bungsu segera menyadari bahaya yang datang dari belakang mereka. Firasatnya mengatakan bahwa Fred yang ditinggal dan disuruh menyelesaikan lawannya di markas itu telah celaka. Dan kini lawannya itulah yang menembak Kapten Fabian dan Johnson. Sadar akan bahaya ini, anak muda dari Gunung Sago itu segera meninggalkan posisinya. Seperti siluman dia menyelinap menuju tempat tembakan yang berasal dari bedil orang Itali itu. Dan saat itu, orang Itali itu tengah membidik ke arah salah seorang anggota baret hijau. Namun orang Itali ini menodong mereka dari belakang, nampaknya punya firasat yang tajam juga. Dia seperti merasa ada orang dekatnya. Dia menoleh ke kiri, kosong, ke kanan, kosong. Namun hatinya tetap tak sedap. Dia melihat ke belakang.
dan darahnya seperti berhenti mengalir. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Di belakangnya, entah kapan datangnya, entah dari mana asal-muasalnya, telah berdiri saja seorang anggota baret hijau. Dan orang yang membuat dia kaget itu tak lain dan tak bukan daripada si bungsu. Namun Itali ini segera jadi lega. Sebab di tangan orang itu tak tergenggam sepucuk senjata apapun. Di tangannya hanya ada sebuah tongkat kecil. Dia segera berbalik sambil menembakkan. Dilnya setinggi pinggang ke arah si bungsu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 352. Tapi bedilnya tak pernah menyalak. Tangannya yang memegang bedil itu terasa lumpuh. Sakit dan pedih bukan main. Dan ketika menoleh, dilihatnya tangan kanannya telah putus. Dia hampir tak percaya. Namun si bungsu juga tak memberi kesempatan pada orang Itali yang telah membunuh Fred Williamson itu untuk percaya. Samurai di tangannya segera melibas lagi. Dan mata samurai itu menyelusup antara dagu dan pangkal leher si Itali. Darah segera menyembur dari luka yang menganga membelah jakun orang itu. Tubuhnya mengelupur-gelupur, mati seperti babi disembelih. Dan ketika si bungsu menoleh ke dermaga, pertempuran telah selesai. Semua anggota sindikat yang ada di dermaga itu, kecuali satu orang mati semua. Ya, kecuali satu orang. Yang satu orang ini adalah orang Cina. Dan dia belum mati. Dia belum mati karena berlindung di balik tubuh seorang gadis Indonesia. Di tangannya Cina itu memegang sebuah pistol. Pistol itu lobnya ditekankan rapat-rapat ke pelipis gadis Indonesia itu. Sementara tangan kirinya memiting leher gadis itu dari belakang dengan kuat. Jangan menembak. Kalau kalian menembak, gadis ini kubunuh. Gadis ini kupecahkan kepalanya. Cina itu menggertak. Ketiga pasukan baret hijau di sekitar dermaga itu tertegun. Si bungsu juga tertegun. Subuh tiba-tiba datang menguak malam yang gulita. Cahaya subuh yang kemerah-merahan. Dermaga itu sendiri telah berkuah darah. Dengan si bungsu, maka pasukan baret hijau di sekitar dermaga itu hanya tinggal 4 orang. Jumlah mereka semua 9 orang, 2 orang yaitu Donald dan Miguel menjaga tawanan dekat rawa. Fred Williamson gugur. Johnson dan Kapten Fabian juga tertembak. Cina berperut gendut bertubuh gemuk itu mulai menyeret gadis yang dia jadikan tameng itu ke ujung dermaga. Ke arah kapal, dia bergerak mundur dengan gadis itu di depannya. Keempat anggota baret hijau itu tertegun di tempat mereka masing-masing. Di dermaga, ada sekitar 3 orang gadis yang barangkali mati terkena peluru nyasar. Apakah akan ditambah lagi dengan kematian gadis yang dijadikan tameng itu? Di tempatnya tegak, si bungsu menoleh ke tempat Sony. Anggota baret hijau dari yang berasal dari Inggris dan ahli menembak dan ahli bahan-bahan peledak itu juga tengah memandang pada si bungsu. Setelah kematian Kapten Fabian, maka komando kini dipegang oleh letnan itu. Dia memang ahli menembak tepat. Tapi menembak Cina itu dari jarak sejauh ini, dengan mulut pistol yang ditekankan rapat ke pelipis gadis itu, Sony jadi khawatir juga. Makanya dia menoleh ke arah si bungsu meminta pendapat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 353. Si bungsu mengangguk. Dan isyarat itu sudah cukup bagi Sony. Isyarat itu adalah perintah untuk menembak. Sudah tentu dia berusaha melumpuhkan Cina itu tanpa membuat gadis yang disandranya jadi cedera. Tapi kalaupun akhirnya gadis itu cedera, maka dia takkan dipersalahkan. Sebab perintah langsung dari pimpinan pasukan. Anak Inggris yang masih muda itu perlahan mengangkat bedilnya. Sepucuk jenggel semi-otomatik. Dia membidik. Dari tempatnya tegak, Cina yang tengah mundur itu kelihatan tubuhnya sedikit di balik tubuh gadis yang dia jadikan sandera itu. Cina itu nampaknya salah seorang dari pimpinan sindikat penyelundupan ini. Dan ia cukup cerdik. Dia tetap melindungkan dirinya rapat-rapat ke tubuh gadis itu. Demikian pula kepalanya dia letakkan rapat-rapat di belakang kepala si gadis. Dengan demikian dia memunahkan kemungkinan untuk kena tembak. Sony juga menyadari betapa sulitnya membidik sasaran bergerak dan dalam posisi terlindung begitu. Namun dia sudah dikenal sebagai penembak jitu yang jarang tandingannya dalam pasukannya dan salah satu modal untuk bisa menembak jitu adalah ketenangan dan kesabaran yang luar biasa. Tangan kirinya yang menopang laras jengger itu seperti dipakukan. Tak bergerak sedikit pun. Telunjuk kanannya rapat menempel di pelatuk bedil itu. Popor bedil itu menekan bahunya dan menempel rapat di pipi kanannya. Mata kirinya terpicing. Dan dia bernafas lewat mulut dalam jarak waktu yang teratur.
Sistem pernafasan begitu membuat dadanya tak begitu berombak ketika bernafas. Dan dengan demikian, tubuhnya juga tak banyak bergoyang jika dibandingkan dengan kalau dia bernafas lewat hidung seperti biasa. Cina gemuk itu akhirnya sampai ke tepi dermaga. Nah, dia nampaknya menemui kesulitan. Untuk masuk ke kapal, dia harus menuruni sebuah anak tangga. Sonny membidik. Yang dia bidik bukan kepala atau bagian tubuh yang lain. Yang dia bidik justru siku kanan lelaki itu. Siku kanannya menyembur keluar. Hal itu disebabkan karena tangan kanannya memegang pistol yang ujungnya ditekankan ke pelipis gadis itu. Kalau saja dia bisa menembak dengan tepat, maka telunjuk kanan Cina itu pasti takkan mampu menarik pelatuk karena sikunya remuk. Urat pengatur gerakan jari berada pada siku dan lipatan siku. Kalau siku itu bisa dia remukkan, maka urat-urat jari itu otomatis lumpuh. Pistol di tangan lelaki itu akan jatuh dengan sendirinya. Cina itu mundur, setapak kaki kanannya turun ke bawah anak tangga di bawah dermaga. Dan saat itulah letusan bergegar dari lup senjata Sonny. Terdengar pekik gebalau dari dermaga. Perempuan itu memekik. Cina itu juga memekik. Persis seperti perhitungan Sonny. Dia berhasil menembak 2 jari dari siku Cina itu. Sikunya remuk dan menghancurkan sistem kerja seluruh jari kanannya. Pistolnya jatuh tanpa meledak. Dalam takut dan rasa sakit yang luar biasa, dia coba menarik gadis Indonesia itu dengan tangan kirinya. Namun sebuah lagi tembakan bergegar. Dan siku kiri Cina itu hancur pula dimakan peluru Sonny. Cina itu meraung dan terjatuh ke belakang. Untung jatuhnya ke dalam kapal dan menimpa tubuh anak buahnya yang tadi telah mati ketika akan menembak Kapten Fabian, tapi didahului oleh pasukan kapten itu. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 354. Gadis itu sendiri jatuh tertelungkup. Separuh tubuhnya sudah menjulur ke bawah dermaga. Namun dia berusaha menggapai ke atas. Tongki, si negro yang berada tak jauh dari salah satu tepi dermaga segera melompat dan berlari menolong gadis itu. Untung dia datang tepat pada waktunya. Gadis itu hampir tercebur ke bawah, ketika tangannya yang menggapai di saat terakhir disambar oleh Tongki. Ada beberapa saat tubuhnya terayun di awang-awang. Baru Tongki bisa mengangkatnya ke atas dengan sebuah tarikan kuat. Gadis itu menangis, dan rubuh ke dalam pelukan Tongki. Dia jatuh pingsan. Sonny masih tetap tegak. Jenggel mautnya tetap pada posisi siap tembak seperti tadi. Ujung bedilnya kini dia arahkan ke kapal. Cina gemuk yang memimpin sindikat penyelundupan wanita-wanita di Asia Tenggara itu tergolek kesakitan di lantai kapal. Mulutnya menyumpah-nyumpah. Kemudian perlahan dia bangkit, merangkak, tapi rubuh lagi, kedua tangannya tak lagi bisa dipakai. Dengan menyumpah dan bercarut marut, dia bangkit. Dan saat itu pula, ketika dia tengah tegak, bedil Sonny menyalak lagi. Senapan semi-otomatik itu memuntahkan 4 peluru berturut-turut dalam jarak 2 detik. Tubuh Cina gemuk itu seperti ditendang-tendang gergasi. Terpental-pental. Dan ketika akhirnya tubuh gemuknya itu kecebur ke laut, kepalanya telah rengkah berserak-serak. Lalu sepi. Perlahan Sonny menurunkan bedilnya, menoleh lagi pada si bungsu. Letnan itu tersenyum dan mengangkat jempol. Sonny membalas senyumnya dan melambai. Mereka berjalan ke arah tubuh Kapten Fabian yang tertelungkup mandi darah. Tongki, ambil tubuh Johnson di bawah. Si bungsu berkata, siap, Let. Mereka melangkah ke dermaga, tapi langkah mereka terhenti ketika dari belakang terdengar derap sepatu. Ketika mereka menoleh, kelihatan Miguel dan Donald menggiring ke 6 tawanannya yang mereka tinggalkan di pinggir rawa tadi. 2 orang di antara tawanan itu menggotong tubuh Fred Williamson. Rupanya Donald dan Miguel mendengar tembakan-tembakan pertempuran. Mereka segera menyuruh tawanan itu bangkit, lalu menggiring mereka ke arah markas. Ketika Donald masuk, dia terkejut melihat mayat Fred terlantar. Dari mulut temannya itu mengalir darah segar. Dari markas itu terdengar suara tembakan 2 kali. Suara tembakan itu adalah suara tembakan Sonny yang menghantam siku Cina gemuk yang menyandera gadis Indonesia itu. Mereka memerintahkan 2 orang di antara tawanan itu untuk menggotong mayat Fred. Dan dengan menodong mereka dari belakang, kedua anggota baret hijau itu membawa tawanan tersebut ke dermaga. Mayat Fred dan mayat Johnson segera dibaringkan di dermaga. Ketika tubuh Kapten Fabian akan diangkat, terdengar keluhan lemah. Dia masih hidup, si bungsu berseru. Semua anggota baret hijau itu berlarian ke arahnya. Kecuali Miguel yang tetap menodong para tawanannya yang menelungkup di tanah.
Kapten Fabian ternyata memang masih bernafas. Meski denyut jantungnya sudah melemah, tapi dia masih hidup. Itu yang penting. Bob, lekas. Donald memanggil temannya Bob Hansen, orang Irlandia yang ahli dalam obat-obatan. Sersan itu segera membuka ransel kecil di punggungnya, mengeluarkan obat-obatan. Donald dengan hati-hati merobek baju kapten itu tentang luka di punggungnya. Ada 2 peluru bersarang di pundak kapten itu. Untung yang kena adalah pundak belakang bahagian kanan. Kalau bahagian kiri, kapten itu takkan tertolong lagi. Bob Hansen mencuci luka di bahu kapten itu dengan cairan steril dari botol kecil di dalam ranselnya. Kemudian kelihatan lubang peluru di pundak kapten itu, 2 buah sebesar ibu jari. Pelurunya tertahan oleh tulang belikat. Kita memerlukan pisau yang tajam untuk operasi. Bob Hansen berkata. Semua anggota pasukan itu segera saja menoleh pada si bungsu. Memandang pada samurai di tangannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 355. Ya, saya memiliki pisau yang tajam, si bungsu yang jongkok di dekat mereka berkata. Dan tiba-tiba saja tangan kanannya mengulurkan sebuah samurai kecil. Tak seorang pun melihat dari mana letnan itu mengambil samurai yang panjangnya sekitar sejengkal itu. Tak ada di antara mereka yang tahu bahwa ada 6 samurai semua yang tersimpan di balik lengan baju loreng si bungsu. Dan sebentar ini ketika Bob Hansen mengatakan memerlukan sebuah pisau tajam, dia menggoyangkan tangan kanannya. Salah satu samurai kecil di lengannya itu meluncur turun. Disambut oleh telapak tangannya. Bob Hansen yang tak sempat heran karena pikirannya tercurah ke luka Kapten Fabian menerima samurai itu. Baru ketika samurai itu berada di tangannya, dia menatap pisau itu dengan heran. Dia raba matanya. Dengan kaget dia merasakan betapa kulit ibu jarinya dimakan samurai itu. Bukan main tajamnya, padahal dia hanya menggeser sedikit saja untuk merasakan apakah pisau itu tajam atau tidak. Tajam dan sangat runcing. Dia menatap pada si bungsu. Si bungsu mengangguk memberi isyarat agar cepat mengeluarkan peluru di dalam daging Kapten Fabian. Bob Hansen segera mencuci samurai itu dengan cairan steril yang tadi dia pergunakan untuk mencuci luka kapten itu. Kemudian dia menyuruh teman-temannya memegang tangan dan tubuh kapten itu. Lalu dia mulai membelah kedua luka itu. Memperbesar lubangnya. Dan dengan sebuah jepitan kecil, dia mengeluarkan kedua peluru itu. Memberikan kedua ujung peluru itu kepada si bungsu. Kemudian kembali membersihkan luka tersebut. Dari salah satu botol kecil dia mengeluarkan spiritus. Menyiramkannya ke luka yang menganga. Lalu tangannya merogoh kantong. Ini akan sangat sakit, tapi peganglah kuat-kuat. Hanya ini cara yang tercepat untuk menghindarkan infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Lukanya akan kita bakar. Mereka kemudian memegangi tubuh kapten itu bersama-sama. Bob Hansen menyulut korek api, melekatkannya ke luka. Spiritus itu menyambar api, dan terdengar kapten itu mengerang. Bau daging terbakar tercium hangit. Si bungsu memperhatikan dengan seksama cara pengobatan militer ini. Begitu api padam, sersan itu mengelurkan perban dan semacam obat penempel. Membalut luka itu dengan seksama. Dan selesailah sudah. Si bungsu lalu memerintahkan anak buahnya masuk ke kapal. Tawanan-tawanan diikat satu dengan yang lain. Di kapal mereka ditempatkan di depan sekali. Diikatkan ke tempat putaran sauh. Mayat Fred Williamson dan Johnson atas persepakatan bersama dikubur di pulau pesek itu. Bagi anggota pasukan baret hijau itu tak susah untuk menjalankan kapal tersebut. Dalam cahaya pagi yang cerah mereka meninggalkan pulau. Meninggalkan mayat-mayat anggota sindikat itu bergelimpangan di pulau tersebut. 1 jam berlayar, mereka memasuki lagi sungai kecil di mana malam kemarin mereka meninggalkan jeep. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.